Kenalkan, nama saya Jovan Masela dari kelas 5T7 dengan NIM 22024144. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi 3, AI. Yang pertama ada bagian pengambilan keputusan. Ini ada contoh rangkaiannya. Kemudian ada 3 fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligence phase atau identifikasi masalah. Yang kedua, design phase atau rekonstruksi sebuah model yang mempresentasikan sistem. Dan yang ketiga, choice phase atau pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model. Yang pertama, intelligence phase. Di dalamnya berisi identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, dan kepemilikan masalah. Identifikasi masalah dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Pada fase ini, seorang berusaha menentukan apakah ada suatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, menentukan keluasannya, dan mendefinisikannya secara eksplisit. Kemudian membedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Kemudian eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor, menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Kemudian ukuran produktivitas didasarkan pada data yang real. Kemudian kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit dalam analisis. Isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Yang pertama, data tidak tersedia. Kedua, pemrograman data bisa jadi memerlukan biaya yang besar. Kemudian data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat. Kemudian estimasi data sering subjektif. Data bisa jadi tidak aman. Data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif. Hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan dan diasumsikan data yang akan datang akan sama dengan histori. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, menentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana, dan seberapa signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. Kemudian poin kedua, poin kunci adalah apakah sistem informasi. Kemudian melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah. Klasifikasi masalah. Konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi yang standar. Kemudian ada strukturisasi masalah keputusan oleh Simon tahun 1997. Yang pertama, masalah terprogram. Masalah terprogram adalah masalah-masalah yang terstruktur dengan baik yang berulang secara rutin. Dan untuk masalah tersebut telah dikembangkan model-model standar. Contoh, jadwal mingguan, karyawan, sertifikasi bulanan, arus kas, seleksi tingkat inventory untuk suatu item spesifik di bawah permintaan konstan. Kemudian masalah tidak terprogram adalah masalah yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Contoh, menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit, keputusan merger dan akuisisi, memilih suatu pekerjaan, mengevaluasi inisiatif e-commerce. Kemudian masalah semi-terstruktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Kemudian masalah dapat menjadi tidak terstruktur ketika pengetahuan dan informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Kemudian ada penguraian dan komposisi masalah. Yang pertama, masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi submasalah. Yang kedua, memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Kemudian kepemilikan masalah.
Menentukan kepemilikan masalah merupakan hal yang penting pada fase intelijensi. Sebuah masalah ada di dalam sebuah organisasi hanya jika seorang atau beberapa kelompok yang mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Ketika pemilikan masalah tidak ditentukan, maka seseorang tidak melakukan tugasnya atau masalah untuk diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk secara sukarela memiliki atau menugaskannya kepada orang lain. Fase intelijensi berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Kemudian design base meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan, meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi. Pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan di antara variabel tersebut. Model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang cepat tetapi tidak akurat. Model yang lebih sederhana biasanya memerlukan sedikit data atau data yang diagregasikan. Model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Contoh, bagaimana beriklan pada waktu khusus, server web mana yang akan dibeli atau disewa. Sekumpulan variabel hasil seperti laba, pendapatan atau penjualan, menggambarkan tujuan atau sasaran dari masalah pengambilan keputusan. Variabel atau parameter yang tidak dikontrol seperti kondisi krisis ekonomi menggambarkan lingkungannya. Proses pemodelan meliputi menentukan matematis atau simbolis hubungan-hubungannya di antara berbagai variabel. Kemudian memilih sebuah prinsip pilihan. Prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan akseptabel dari sebuah solusi, kemampuan untuk dapat diterima. Pada sebuah model, prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil. Memilih sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sasaran, pengambilan keputusan, dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model. Prinsip pilihan normatif dan deskriptif. Yang pertama, model normatif. Model di mana alternatif yang dipilih merupakan alternatif terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Untuk menemukan alternatif terbaik, harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang dipilih benar-benar terbaik. Disebut juga optimalisasi. Optimalisasi dapat dicapai dalam salah satu dari ketiga cara berikut. Yang pertama, mendapatkan tingkat terbaik dari pencapaian tujuan dari sekumpulan sumber daya yang ditentukan. Contohnya, alternatif mana yang memberikan laba maksimum dari investasi senilai 10 juta. Kemudian, temukan alternatif dengan rasio tertinggi dari pencapaian tujuan dengan biaya atau maksimalkan produktivitas. Contohnya, laba per dolar yang diinvestasikan. Terus yang ketiga, temukan alternatif dengan biaya paling rendah yang akan memenuhi tingkat yang dapat diterima. Contohnya, memilih perangkat keras atau intranet dengan between minimum dengan biaya paling sedikit. Kemudian ada model deskriptif, menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal-hal tersebut diyakini. Umumnya didasarkan secara matematis. Sangat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan di bawah, konfigurasi input serta proses yang berbeda-beda. Analisis deskriptif memeriksa performa sistem untuk sekumpulan alternatif yang telah ditentukan ketimbang untuk sebuah alternatif. Tidak ada jaminan sebuah alternatif yang dipilih adalah alternatif yang optimal. Dalam banyak kasus hanya memuaskan. Metode pemilihan deskriptif paling umum misalnya simulasi.
Kelas-kelas model deskriptif meliputi keputusan-keputusan inventory yang rumit, analisis dampak lingkungan, perencanaan keuangan, aliran informasi, analisis skenario, simulasi, forecasting teknologi, manajemen antrian. Kemudian mencari atau menghasilkan alternatif. Bagian signifikan dari pembangunan model menghasilkan alternatif sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi dan keahlian yang disyaratkan di area terjadi masalah. Pencarian terhadap alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Nilai dari sebuah alternatif dievaluasi dalam hal mencapai tujuan. Contohnya, laba adalah suatu hasil akhir. Memaksimalisasi laba adalah suatu tujuan dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Kemudian choice phase, fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Fase pilihan mengikuti pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang dipilih. Pendekatan pencarian melibatkan teknik analitik, memecahkan suatu formula, algoritma prosedur langkah-langkah, heuristik aturan utama, blind search. Masing-masing alternatif harus dievaluasi. Jika banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lainnya. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Terima kasih.